Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan dan kajian kita, terutama pembahasan kita pada kesempatan kali ini menerangkan atau membahas tentang masalah hukum-hukum terkait dengan zihar. Ketika seorang suami mengungkapkan satu bentuk ucapan tertentu kepada istrinya, yang mana isi dari ucapan tersebut berisi tentang penyerupaan dari suami kepada istri yang diserupakan kepada perempuan-perempuan mahram dari si laki-laki atau dari si suami tersebut. Dan beberapa ketentuan mulai dari sejarah, lalu persyaratan suami yang bisa melakukan zihar, istri yang bisa terkena zihar, atau juga perempuan mahram yang bisa menjadi musyabbah bih atau hal yang diserupakan, sekaligus juga dengan sigot atau bentuk ungkapan dari zihar itu sendiri sudah kita bahas pada beberapa video yang sebelumnya, yang mana itu semuanya keterangan yang kita baca dan kita ulas bersama kami mengambilkan dari keterangan Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri dan juga mengambil dari keterangan dari Syekh Al-Bujairami. Maka pada video kali ini, pada kesempatan kali ini kita kembali pada ibarat atau keterangan yang ada di dalam kitab Fathul Qorib, yang mana dalam hal ini beliau Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi memberikan keterangan wa huwa lughatan, yang mana lafadz zihar, kata-kata zihar secara bahasa, artinya secara bahasa Arab itu ma'khuzun minadh-dhuhri, diambil dari kata-kata dhuhrun, yang mana dhuhrun ini memiliki makna punggung. Satu anggota tubuh dari seorang istri diambil dengan maksud adalah anggota tubuh istri yang lain-lainnya juga, bukan hanya punggung saja, yang kemudian itu diserupakan dengan perempuan yang masih mahram kepada si suami. Itu secara bahasa diambil dari kata-kata dhuhrun. Wa syar'an, namun secara kacamata syariat, pengertian zihar adalah tashbihuz zauji zaujatahu ghairal ba'ini bi unsa lam takun hillan lahu, yang artinya adalah sikap penyerupaan, yang mana sikap ini berbentuk ucapan muncul dari lesan suami. Artinya berarti si suami itu memunculkan ungkapan yang isi ungkapan atau isi ucapannya ini berupa penyerupaan zaujatahu ghairal ba'ini, yaitu menyerupakan istrinya. Menyerupakan istrinya walaupun istri ini dalam kondisi rojaiyah. Makanya dalam kitab Fathul Qorib itu disebutkan ghairal ba'in. Artinya di situ maksudnya walaupun si istri itu adalah istri yang telah tertalak satu atau tertalak dua dan masih belum habis masa iddahnya. Si istri masih berada dalam masa iddah talak. Artinya ketika istri itu dalam kondisi seperti itu, dia masih berada pada masa-masa iddah talak. Secara kacamata syariat, perempuan seperti ini masih dianggap sebagai zaujah, masih dianggap sebagai istri kepada suami yang telah melontarkan talak satu atau talak dua. Lain halnya kalau si suami itu sudah melontarkan talak yang ketiga, yang kemudian dibahasakan dengan sebutan talak bain, maka ini sudah tidak lagi dianggap sebagai seorang istri dari suami yang melontarkan talak ketiga. Sehingga kalau ada istri yang dia itu telah tertalak tiga dari seorang suami tadi itu, maka ini tidak bisa dizihar. Istri yang seperti itu tidak berlaku zihar kepada perempuan yang seperti ini. Yang mana si suami tadi itu menyerupakan istrinya, walaupun istrinya adalah rojaiyah,
biunsa lam takun hillan lahu, diserupakan kepada perempuan yang mana perempuan ini lam takun hillan lahu, adalah perempuan yang tidak halal kepada si suami. Artinya si perempuan yang menjadi media penyerupaan tadi itu, atau yang dalam bahasa kitab disebut dengan musyabbah bih, dia adalah perempuan yang mahram kepada si suami. Misalkan istrinya ini, salah satu anggota dari istrinya itu, anggota tubuh dari istrinya itu diserupakan dengan ibunya. Taruhlah misalkan kepalanya si istri diserupakan dengan kepalanya ibunya, atau tangannya istri diserupakan dengan tangan ibunya, atau tangannya kakinya si istri diserupakan dengan kaki ibunya si suami. Maka ketika seperti ini, yang mana si ibu ini memang sejak awal adalah mahram kepada si suami, maka tindakan suami yang seperti ini masuk dalam kategori zihar. Karena si perempuan atau si musyabbah bih yang tadi itu kita contohkan dengan ibu, ini merupakan mahram kepada si suami. Dan sudah kita ulas juga siapa saja orang-orang perempuan yang bisa menjadi musyabbah bih. Perempuan-perempuan yang bisa diambil atau dijadikan sebagai media penyerupaan. Artinya ada perempuan-perempuan yang tidak bisa dijadikan sebagai media penyerupaan, dan ada perempuan-perempuan yang bisa menjadi media penyerupaan. Dan di antara perempuan yang masuk atau bisa menjadi media musyabbah bih adalah anak tiri. Yang mana kalau dalam bahasa Jawa, anak tiri ini biasa diistilahkan atau biasa disebut dengan istilah anak gawan. Yang mana konotasi atau pemahaman yang familiar, pemahaman yang mainstream di tengah-tengah masyarakat, anak gawan itu atau anak tiri itu gambarannya adalah ketika ada seorang laki-laki menikah dengan seorang janda yang sudah punya anak, sehingga anaknya si janda ini dianggap sebagai anak tiri, dianggap sebagai anak gawan, dianggap sebagai robibah. Namun ternyata ketika kita kaji bersama dalam ilmu zihar ini sendiri, ternyata robibah tidak hanya dengan gambaran yang seperti itu saja. Bahkan dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti, beliau Syekh Al-Ahdal, Sayyid Al-Ahdal memberikan contoh dalam kitab beliau itu, seandainya saja ada suami istri, mereka menikah lalu kemudian tidak dikaruniai anak, hingga kemudian mereka berdua ini bercerai. Ketika mereka berdua bercerai, si laki-laki ini menikah dengan perempuan yang kedua, dan si perempuan juga menikah dengan laki-laki yang kedua. Lalu kemudian misalkan si perempuan yang menikah dengan laki-laki kedua ini dikaruniai anak dan kelaminnya adalah perempuan. Bagaimanakah status antara mantan suami dengan anaknya si mantan istri? Apakah mereka berdua ini masih mahram atau sudah bukan mahram? Secara pandangan sepintas, seakan-akan anak dari mantan istri ini sudah bukan mahram dengan mantan suami. Karena memang si anak ini adalah hasil dari pernikahan laki-laki yang kedua. Seakan-akan seperti itu. Namun ternyata secara pandangan fikih, secara pandangan syariat yang ada di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, anak dari suami kedua itu masih mahram kepada mantan suami. Dan si anak ini diistilahkan juga atau masuk dalam kategori robibah, masuk dalam kategori anak tiri. Walaupun kalau itu nanti dinilai dari sudut pandang bahasa Jawa, yang anak tiri itu dibahasakan dengan sebutan anak gawan, seakan-akan anak ini bukan anak gawan, karena memang dia terlahir dari suami kedua atau suami yang baru dari mantan si istri. Namun dari beberapa keterangan, terutama tadi itu yang
disebutkan atau diterangkan di dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti, keterangan yang tersebutkan oleh beliau secara madzhab Syafi'i, anak yang seperti itu masih masuk dalam kategori robibah, yang artinya berarti anak tersebut, anak perempuan dari suami yang kedua tersebut adalah mahram kepada suami yang pertama. Demikian juga apa yang diterangkan oleh beliau Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri di dalam kitab beliau terhadap kitab Al-Iqna, yang mana kitab Iqna itu yang ditulis oleh Syekh Asyarbini, lalu kemudian diberikan catatan-catatan kaki oleh Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri. Beliau dalam bab zihar juga menerangkan seperti demikian, bahwa anak yang terlahir, anak perempuan yang terlahir dari suami kedua, artinya si mantan istri ini menikah dengan laki-laki yang kedua lalu punya anak perempuan, maka anak perempuan ini masih mahram kepada mantan suami yang sebelumnya. Sehingga karena ini dianggap masih mahram secara kacamata fikih, si suami ini atau si mantan suami ini dia juga bisa atau sah dianggap zihar ketika si mantan suami ini menyamakan istrinya dia yang kedua dengan anak yang muncul dari mantan istrinya. Dan ini perlu dihati-hati. Taruhlah misalkan, ambil contoh saja, misalkan si suami pertama itu taruhlah namanya misalkan namanya Zaid misalkan. Zaid ini menikah dengan perempuan kedua yang bernama Hindun. Yang mana Zaid sebelum menikah dengan Hindun, dia sudah punya istri dan telah bercerai dengan seorang perempuan. Taruhlah misalkan namanya itu misalkan Zainab misalkan. Si Zainab ini ketika menikah dengan laki-laki yang kedua, dia punya anak perempuan. Lalu kemudian si Zaid bilang kepada istrinya, istri yang kedua maksudnya, kepada Hindun. Hindun, saya itu kalau melihat wajahmu mirip dengan putri dari mantan istri saya. Maka ungkapan yang seperti ini sah sebagai zihar. Walaupun objek atau media yang menjadi penyerupaan atau istilahnya itu musyabah bihnya adalah anak dari mantan istrinya. Ini menjadi satu hal atau masalah yang penting untuk diperhatikan kepada masing-masing suami istri ketika misalkan dia pernah terjadi masalah yang seperti demikian. Sehingga jangan sampai kemudian si suami ini menyamakan istri keduanya dengan anak dari mantan istrinya. Karena kalau sampai muncul ungkapan seperti itu, maka ini akan masuk dalam kategori zihar, yang mana telah kita bahas pada video yang sebelumnya. Zihar termasuk dosa-dosa besar, zihar termasuk kelakuan atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga untuk para suami supaya bisa lebih berhati-hati, jangan sampai ucapan-ucapan kita, tindakan-tindakan kita masuk dalam kategori hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi ketika memberikan keterangan yang tadi telah kita baca, yaitu tentang definisi tentang zihar itu sendiri, saat beliau memberikan ungkapan wa syar'an tashbihu zauji zaujatahu ghairal ba'ini bi unsa lam takun hillan lahu, Syekh Ibrahim Muhammad Al-Baijuri memberikan catatan tambahan yang ini juga tidak kalah pentingnya supaya diperhatikan kepada setiap pasangan suami istri, yaitu beliau dalam hal ini memberikan keterangan wa'lam annahu yasihhu ta'liqu zihari, ketahuilah bahwa menggantungkan lafadz zihar itu juga sah sebagai zihar. Dengan contoh misalkan si laki-laki ini bilang kepada istrinya, yang mana dalam konteks yang dicontohkan dalam kitab ini, misalkan si suami itu punya dua orang istri, ada istri tua dan ada istri muda, ada istri pertama dan ada istri yang kedua. Si laki-laki ini dalam tanggungannya ada dua orang istri. Lalu si suami ini bilang kepada istri yang pertamanya dengan ungkapan in zohartu min durrotiki fa anti alayya ka dhohri ummi.
Ya, ini contoh kasus zihar ketika zihar itu ditaklek, ketika zihar itu digantungkan dengan satu perbuatan tertentu. Dengan ungkapan in zohartu min durrotiki fa anti alayya ka zohri ummi, yang artinya jika saya melakukan zihar kepada durrotiki, kepada istri kedua atau madu dari istri yang pertama. Dan ini sudah sering kita bahas bahwa istri pertama itu secara fikih sering diungkapkan, diistilahkan dengan sebutan halilah. Tapi kalau istri kedua, ketiga, dan keempat itu secara fikih sering diistilahkan dengan sebutan durroh. Yang mana kalau halilah dia bermakna sebagai perempuan yang halal kepada si istri, halal kepada si suami. Namun untuk istri kedua, ketiga, dan keempat yang diistilahkan dengan sebutan durroh yang bermakna menyakiti, karena memang al-ghalib yang banyak terjadi, yang secara umum terjadi, keberadaan istri kedua, ketiga, atau yang keempat itu biasanya umumnya itu dianggap sebagai sosok pengganggu kepada istri yang pertama. Oleh karena itu dalam kitab-kitab fikih istri kedua, ketiga, dan keempat sering diungkapkan, sering diistilahkan dengan bahasa durroh. Dalam kitab ini juga kemudian Syekh Bajuri menggunakan istilah itu, in zohartu min durrotiki, seandainya saya itu melakukan zihar kepada madumu, melakukan zihar kepada istri kedua maksudnya, fa anti alayya ka zohri ummi, maka engkau juga seperti punggung ibu saya. Nah, itu kalau diartikan seperti itu. Lalu kemudian keterangannya, fa idza zohara minadurrati sara muzahiran minhuma amalan bimuqtadut tanjizi wa ta'liqi. Maka jika memang si suami itu betul-betul melakukan zihar kepada istri yang kedua, artinya si suami bilang kepada istri kedua dengan ungkapan-ungkapan zihar, maka si suami menjadi pelaku zihar secara sekaligus kepada istri pertama dan juga istri yang kedua. Sehingga si suami ini dianggap melakukan dua zihar. Zihar pertama kepada istri pertamanya, zihar kedua kepada istri yang keduanya. Sehingga kalau itu dikalkulasi secara dosa, si suami secara sekaligus mendapatkan dua dosa dari dua tindakan zihar. Kenapa demikian? Beliau mengatakan amalan bimuqtadut tanjizi wa ta'liqi. Karena itu sebagai bentuk pengaplikasian, bentuk pengamalan dari ungkapan yang dimunculkan oleh si suami, baik itu yang berupa tanjiz, artinya itu kepada ungkapan zihar kepada istri yang kedua, wa ta'liqi, dan juga ungkapan zihar kepada istri yang pertama. Karena memang sejak awal si suami ini bilang kepada istri yang pertama, kalau saya melakukan zihar kepada istri kedua, maka kamu juga saya zihar. Kok ternyata di beberapa waktu berikutnya si suami ini betul-betul melakukan zihar kepada istri yang kedua. Sehingga dari peristiwa zihar kepada istri kedua juga otomatis terjadi zihar kepada istri yang pertama. Sehingga si suami ini akan punya dua tanggungan kafaroh zihar, yaitu kafaroh zihar kepada istri pertama sekaligus juga kafaroh zihar kepada istri yang kedua. Seperti apa nanti bentuk kafaroh ziharnya, konsekuensi-konsekuensi hukum yang berlaku ketika seorang suami melakukan zihar juga nanti akan dibahas pada keterangan kitab Fathul Qorib. Ini tanbih atau peringatan hal yang perlu diketahui yang nomor satu. Berikutnya kemudian Asy-Syaikh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri memberikan keterangan yang penting juga dengan keterangan yang nomor dua, yaitu beliau mengatakan wa yasihhu ta'qituhu biyaumin au bisyahrin au ghairihima. Ungkapan zihar itu juga bisa menjadi sah, bisa dianggap jadi ketika dia itu diberikan tempo waktu, entah itu dengan hitungan hari atau dengan hitungan bulan atau selain hari dan bulan, artinya dengan hitungan menit, dengan hitungan tahun, dengan hitungan windu, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya intinya ketika zihar itu diberikan tempo waktu dengan batasan waktu-waktu tertentu, maka zihar juga bisa menjadi sah.
Ini yang menjadi pembeda dengan akad tolak. Kalau tolak itu tidak, atau cerai itu tidak bisa terjadi ketika diikat dengan durasi tempo waktu tertentu. Ketika talak terjadi ya seperti jadinya talak. Tinggal memberlakukan masa iddah, dan kalau si suami itu rujuk maka kembali menjadi suami istri. Kalau tidak rujuk maka sampai habisnya masa iddah, maka si istri ini bukan lagi dianggap sebagai zaujah kepada si suami. Si perempuan ini menjadi ajnabiyah. Tapi kalau masalah zihar itu bisa berlaku hukum-hukum atau berlaku ketentuan-ketentuan durasi waktu atau tempo waktu ketika ditentukan oleh lafadz zihar dari si suami. Contoh misalkan, si suami itu bilang kepada istrinya, "Anti alayya ka dhuhri ummi khamsata ashhurin." Ya, jadi si suami itu bilang kepada istrinya, "Kamu, punggungmu itu mirip seperti punggung ibuku selama 5 bulan." Maka ungkapan seperti ini merupakan bentuk ungkapan zihar yang berlaku selama 5 bulan. Karena dia memberikan ungkapan zihar, yang mana konsekuensi zihar itu adalah tidak boleh melakukan hubungan badan sampai si suami itu membayar kafaroh zihar. Berarti ini seakan-akan si suami itu enggan untuk menggauli istrinya selama 5 bulan. Dan sudah kita bahas pada video-video yang sebelumnya, ketika ada seorang suami yang dia itu secara terang-terangan berkata, bilang kepada istrinya untuk tidak melakukan hubungan badan, dan itu lebih dari 4 bulan, maka itu menjadi li'an. Maka dalam kasus yang barusan kita contohkan, yang disebutkan oleh Syekh Bejuri dalam kitabnya, maka si laki-laki ini atau si suami ini bukan hanya melakukan zihar, tapi dia sekaligus juga melakukan li'an kepada istrinya. Bukan li'an, tapi melakukan ilak kepada istrinya. Sehingga si suami itu terkena 2 masalah. Masalah zihar plus juga masalah ilak. Karena sudah kita bahas pada video sebelumnya, ketika suami itu dia terang-terangan secara terus terang dia bilang kepada istrinya untuk tidak mau menggauli lebih dari 4 bulan, maka ungkapan ini masuk dalam kategori ilak. Dan ternyata si suami bilang seperti itu, "Kamu atau punggungmu atau anggota tubuhmu itu mirip seperti anggota tubuh ibu saya selama 5 bulan. Berarti ini sudah lebih dari 4 bulan. Maka si suami ini bukan cuma terkena zihar, tapi plus dia juga terkena ilak. Sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Syekh Bejuri, beliau mengatakan, "Kana ziharon wa ilaan." Maka ungkapan itu adalah ungkapan zihar sekaligus juga ungkapan ilak. Maka fatajri alaihi ahkamuhuma. Maka berlaku bagi si suami ini hukum-hukum tentang zihar plus juga hukum-hukum tentang ilak. 2 kafaroh dari 2 bentuk tindakan ini harus dilaksanakan oleh si suami. Bagaimana nanti dia dalam masalah zihar harus berlaku seperti apa, lalu kemudian dia juga harus membayar kafaroh tentang masalah ilak. Ini yang harus dipenuhi ketika si suami mengatakan zihar dengan ikatan durasi waktu yang lebih dari 4 bulan. Tapi kalau misalkan si suami itu melakukan zihar kepada istrinya dengan terikat pada durasi waktu tertentu, dan itu tidak sampai pada angka 4 bulan. Taruhlah misalkan si suami itu bilang kepada si istri, "Dek, kepala kamu itu atau dek wajah kamu itu mirip seperti kepala atau mirip seperti wajah ibu saya." Atau misalkan, "Dek, saya kalau melihat kepalamu, dek kalau saya melihat wajahmu itu saya lihat-lihat mirip seperti kepala atau mirip seperti wajah anak perempuan kita." Misalkan ngomongnya seperti itu. Maka ini juga berlaku zihar. Lalu kemudian ungkapan itu diikuti dengan tempo tertentu selama seminggu. Misalkan, jadi si suami bilang, "Wajahmu mirip seperti wajah putri kita selama 1 minggu." Misalkan seperti itu. Maka itu hanya berlaku masalah zihar saja. Untuk masalah ilak tidak berlaku. Karena apa? Karena durasi waktu yang dimunculkan oleh si suami tidak sampai pada angka 4 bulan hijriah. Hanya 1 minggu saja. Tapi kalau sampai pada 4 bulan lebih 4 bulan lebih setengah hari,
4 bulan lebih 1 hari, 4 bulan lebih 1 minggu, 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun, maka ini sah sebagai dhihar sekaligus juga dengan ilaknya. Nah, ini penting untuk diketahui, dan yang lebih aman lagi supaya kita sebagai seorang suami jangan sekali-kali menyamakan anggota tubuh istri kita dengan perempuan-perempuan yang mahram dengan kita sebagai suami. Berbeda lagi kalau dibalik. Si suami menyerupakan anggota tubuh dua perempuan ini, tapi bilangnya bukan kepada istri. Bilangnya itu yang dimiripkan adalah selain istri. Taruhlah misalkan anaknya. Saya lihat anak kita ini wajahnya mirip dengan kamu, Dek. Misalkan seperti itu. Jadi bukan menyamakan wajah istri dengan anak, tapi menyamakan wajahnya anak dengan istri. Kalau seandainya dibalik seperti ini, apakah tetap berlaku dhihar? Maka ulama memberikan keterangan itu tidak berlaku dhihar. Dhihar itu berlaku ketika si suami menyamakan istri dengan perempuan yang mahram kepada si suami. Tapi kalau misalkan perempuan yang mahram dengan suami itu dimiripkan atau dimunculkan ungkapan kemiripan dengan istrinya, yang mana istri itu secara notabene bukan mahram kepada si suami, maka ini tidak termasuk ungkapan-ungkapan dhihar. Atau juga misalkan perempuan mahram ini dimiripkan dengan perempuan lain yang juga mahram, sama-sama mahram. Jadi perempuan mahram, anggota tubuhnya dimiripkan dengan perempuan lain yang juga mahram kepada si suami, maka ini tidak masuk dalam kategori dhihar. Sehingga dari beberapa ulasan para ulama kita menjadi semakin paham bagaimanakah maksud definisi yang diungkapkan oleh kitab Fathul Qorib, bahwa yang namanya dhihar adalah ketika si suami memunculkan ungkapan yang berisi kemiripan si istri, yang notabene istri ini adalah bukan perempuan mahram. Si istri ini dimiripkan dengan perempuan lain yang mahram kepada si suami. Maka inilah yang dianggap atau dimaksud dengan dhihar. Tapi kalau yang selain seperti itu, artinya perempuan mahram dimiripkan dengan istri, atau perempuan mahram dimiripkan dengan perempuan mahram yang lainnya, maka ini tidak termasuk dalam kategori dhihar. Dan ini penting untuk kita pahami bersama, supaya kita sebagai seorang suami tidak sampai terjerembab, tidak sampai masuk pada kubangan-kubangan hal-hal tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal ungkapan-ungkapan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kiranya keterangan yang bisa kita ulas pada kesempatan kali ini. Kiranya mungkin ada keterangan-keterangan yang kurang jelas, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita bahas betul-betul bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Dan yang lebih penting daripada itu, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang kita sayangi senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmunya, sehingga kita betul-betul bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menjadi orang-orang yang membanggakan dan menyenangkan hati kekasih kita, hati kebanggaan kita, hati idola kita, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.